warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen dan guru penguji praktik pembelajaran uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 Universitas Kairo. Perkenalkan, nama saya Lita Ford Moloku, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Kairo. Nomor peserta 2018294557. NIM 10027220893. Saya mengajar di SD Negeri Tebulamo, Kecamatan Kau Barat, Kabupaten Halmahera Utara. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 di SD Negeri Tebulamo, Kecamatan Kau Barat pada siswa kelas 3 dengan mengangkat pembelajaran tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan, pembelajaran 1. Berikut video pembelajaran saya yang telah saya laksanakan. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Anak-anak, selamat pagi Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Amin, silakan duduk. Nah, sekarang dengar nama ya. Ibu Guru cek kehadiran kalian yang Ibu Guru panggil, namanya itu dijawab, ya. Tidak ada yang ribut. Ardi? Hari. Destriana? Ada. Vicky? Hari. Gavin? Hari. Jenny? Nah, anak-anak, halo. Hai. Hai. Hello. Masih semangat? Masih. Oke. Nah, masih ingatkah kalian di pembelajaran subtema 2 minggu lalu tentang makhluk hidup? Masih. Nah, yang disebut dengan makhluk hidup itu apa saja? Manusia. Manusia. Apa lagi? Hewan. Apa lagi? Buah. Hebat. Katakan saya hebat, kamu hebat. 1, 2, 3. Saya hebat, kamu hebat. Jadi makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah sekarang, dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian melihat tumbuhan berkembang biak secara alami? Nah, tumbuhan yang dapat berkembang biak secara alami itu tumbuhan apa saja? Pisang. Hebat. Nah anak-anak, kaitannya dengan materi kita hari ini kita masih belajar di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, ya. Subtemanya kita sudah masuk di subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Kita masuk di pembelajaran 1 hari ini. Nah, di pembelajaran 1 ini materi kita itu tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan pembagian bilangan. Oleh sebab itu, di awal pembelajaran tadi Ibu Guru mengantar kalian dengan apa saja yang disebut dengan makhluk hidup, kemudian
tentang perkembangbiakan tumbuhan yang pernah kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang dari materi kita hari ini, ada pun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, perhatikan. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah kalian mengamati gambar yang akan ibu tampilkan nanti, kalian itu harus bisa mengemukakan jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan secara alami dengan tepat. Kevin, perhatikan. Kemudian, setelah kalian mengamati gambar, kalian juga harus bisa menunjukkan proses perkembangbiakan tumbuhan yang menggunakan tunas dengan tepat. Kemudian, setelah kalian mengamati contoh yang akan Ibu Guru berikan sebentar, kalian harus bisa menentukan hasil pembagian dua bilangan caca dengan benar. Kemudian, kalian juga harus bisa mengatasi masalah pembagian dua bilangan caca dengan cara bersusun panjang dengan benar. Bisa dipahami? Bisa! Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Gambar apa ini? Semangka! Semangka. Kalau ini gambar bisa! Kalau ini? Singkong! Singkong. Hebat. Ini? Sayur paku! Iya, tumbuhan paku. Nah, berdasarkan gambar ini, apa saja jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan yang secara alami? Kalau semangka berkembang biak menggunakan apa? Biji. Coba sekarang berdasarkan gambar ini, siapa yang bisa menunjukkan proses perkembangbiakan tumbuhan secara alami dengan menggunakan tunas? Pisang. Apa? Pisang. Berdasarkan gambar ini siapa yang bisa menunjukkan? Coba siapa? Marvan. Mari. Berdasarkan gambar di sana, proses perkembangbiakan tumbuhan yang menggunakan tunas itu yang mana? Benar pisang? Benar. Apa hebat? Saya hebat. 1, 2, 3. Marvan hebat. Saya. Iya. Jadi benar bahwa tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan, ya. Pertumbuhan dan perkembangan yang dialami tumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan ini dapat terjadi secara alami. Seperti misalnya semangka, dia berkembang biak menggunakan biji. Yang berkembang biak menggunakan biji selain semangka ada apa lagi? Mangga. Selain mangga apa lagi? Kemudian yang berkembang biak menggunakan tunas selain pisang, tumbuhan apa lagi? Bambu. Apa? Bambu. Hebat. Nah, kemudian kalau tumbuhan singkong berkembang biak menggunakan apa? Menggunakan umbi, ya? Umbi, ya. Kalau tumbuhan paku, jenis perkembangbiakan tumbuhannya menggunakan apa? Pora. Hebat, katakan Vicky hebat, saya hebat. 1, 2, 3. Vicky hebat, saya. Jadi jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan itu ada yang menggunakan biji, ada yang menggunakan tunas, ada yang menggunakan umbi, ada yang menggunakan spora. Nah, kalau pada tumbuhan paku yang disebut dengan spora itu ini. Ada bintik-bintik yang hitam yang tumbuh di daun paku, ya, itu namanya spora. Nah, selain perkembangbiakan tumbuhan secara alami, terjadi juga proses perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Kalau proses perkembangbiakan tumbuhan yang secara alami itu dia terjadi tanpa ada bantuan manusia, ya kan? Iya. Terjadi secara alami. Sedangkan proses perkembangbiakan tumbuhan secara buatan itu ada campur tangan manusia. Contohnya seperti gambar ini. Jadi yang disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan itu seperti contoh gambar ini, yaitu pencapaian. Itu ada campur tangan buatan manusia, ya.
Kemudian kalau pohon pisang, bagaimana proses pengembang pohon pisang? Tunasnya tumbuh dari mana? Dari batang di dalam tanah. Kemudian tumbuh di sekitar induk pohon pisang ini, ya. Kemudian bagaimana proses pengembangbiakan tumbuhan bambu? Tunasnya tumbuh dari mana? Dari akar di dalam tanah, kemudian tumbuh di sekitar induk pohon bambu. Ya. Jadi tunas pisang itu dia tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Kemudian kalau cocok bebek, dia tunasnya tumbuh di sekitar tepi daun. Sedangkan tumbuhan bambu dia berkembang biak dengan tunas yang tumbuh di sekitar induk pohon bambu. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kacang itu termasuk tumbuhan ya? Iya. Nah, kalau kacang itu berkembang biak menggunakan apa? Biji. Ya, menggunakan biji. Nah, sekarang masih ingatkah kalian tentang pembagian? Masih. Kalau di dalam pembagian itu ada apa saja? Kurang hebat. Apa lagi? Perkalian. Benarkah di dalam pembagian itu ada kurang dan perkalian? Nah, coba sekarang sama-sama kita simak. Bagaimana kita menyelesaikan masalah pembagian bilangan caca seperti tujuan pembelajaran kita tadi. Nah, sekarang Ibu Guru punya soal cerita untuk kalian. Udin dan kawan-kawan akan menanam biji kacang merah. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang akan diterima setiap kelompok? Nah, ditulis dalam bentuk matematika, pembagiannya yaitu 10 bagi 2. 10 ini adalah biji kacang merah. Sedangkan 2 ini adalah 2 kelompok. Nah, sekarang Ibu Guru minta 2 siswa maju untuk menyelesaikan soal pembagian tadi dengan bantuan dapur matematika ini. Coba Vicky dengan Kevin. Nah, sekarang Pak Guru memiliki berapa kacang? 10. Sekarang kamu ambil 10 kacang. Perhatikan yang lain. Sudah? Nah, masukin dalam 2 dapur. Berarti sudah kurang 2 ya? Iya. Nah, sudah dimasukin pertama kali, sudah berarti di tangan sisa berapa? 8. Sekarang kurangi 2 lagi, masukin ke dalam 2 dapur. Di tangan sisa berapa? 6. Sekarang masukin 2 lagi. Di tangan sisa berapa? 4. Masukin 2 lagi. Di tangan sisa berapa? 2. Sekarang masukin 2 lagi. Di tangan sisa berapa? 0. Nah, sekarang coba hitung masing-masing kacang yang ada dalam dakon. Dakon pertama berapa? 5. Dakon kedua? 5. Ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menuliskan cara penyelesaiannya di papan tulis? Vicky atau Gavin? Gavin bisa? Coba. Yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan.
Tepuk tangan untuk Gavin. Katakan Gavin hebat, saya hebat. Gavin hebat, saya hebat. 10 ini tadi 10 biji kacang ya? Iya. Kemudian dibagi kepada dua kelompok ini ya? Iya. Sekarang perhatikan di sini. Yang tadi Vicky dan Gavin masukin pertama kali dua buah biji kacang ke dalam buah dakon ya. Setelah dimasukin pertama 2 biji kacang, kita kan sisa berapa? 8. Berarti di sini yang tadi 8 kurang 2 ya. Berarti sisa 6. Kemudian 6 kurang 2. Sisa 4. Kemudian 2 kurang 2. Sisa 0. Nah, jadi tadi 10 bagi 2 sama dengan 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 sama dengan 0 ya. Artinya 10 bagi 2 itu 2-nya dikurangi sebanyak 5 kali kan tadi? Iya. Artinya 10 bagi 2 itu sama dengan 5 atau 10 bagi 2 itu 2 dikurangi sebanyak 5 kali ya. Hasilnya sampai 0. Bisa paham? Bisa. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Tentukan hasil pembagian dengan cara bersusun panjang dari 62 bagi 2. Sekarang kalian perhatikan. Kita menyelesaikan soal perkalian ini menggunakan soal pembagian ini menggunakan pembagian korogatif. Ini namanya pembagian korogatif. Halo, perhatikan di sini. 62 dibagi dengan 2. 6 ini menempati nilai tempat apa? Puluhan. 2 ini satuan ya. 60-an dibagi 2 satuan. Hasilnya 60-an ini dibagi dengan 2 satuan yang ini hasilnya berapa? Dan 30-an. Nah sekarang 2 dikali dengan 30-an hasilnya ini 60-an. Kemudian kita kurangkan 2 kurang 0 hasilnya 2. Kemudian 6 kurang 6 0 jadi tidak perlu ditulis ya. Sekarang 2 ini dibagi 2 hasilnya berapa? 1. Sekarang 2 kali 1 hasilnya 2. Nah 2 kurang 2 hasilnya 0. Jadi 62 bagi 2 hasilnya 31. iya. Jadi benar yang kalian katakan tadi bahwa yang disebut dengan pembagian itu adalah pengurangan berulang sampai habis atau kebalikan dari perkalian. Jadi di dalam pembagian itu ada pengurangan, ada juga perkalian. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Nah, sekarang Ibu Guru akan bagi kelompok. Nah, sekarang Vicky masuk ke kelompok 1. Gavin masuk ke kelompok 2. Sudah? Nah, sekarang Ibu Guru bagikan LKPD, ditulis nama, ya. Kemudian kalian kerja kelompok, ya. Soal nomor 1 itu kerjakan menggunakan ini ya. Sambil kalian kerja kelompok, Ibu Guru berkeliling. Kalau kalian tidak paham
ditanyakan ke ibu guru. Bisa? Bisa. Kemudian ibu guru akan nilai bagaimana cara kalian bekerja sama di dalam kelompok. Jadi yang tidak bekerja sama, ibu guru nilai, yang bekerja sama ibu guru nilai. Sudah? Kelompok 1 presentasi di depan. Kelompok 2 perhatikan jawaban kelompok 1. Kalau salah atau tidak sama, jawaban yang salah bisa ditangkap. Silakan presentasi punya kelompok 1. Perhatikan kelompok 2. Atau bagaimana? Atau 12/3 sama dengan 3 kurang 3 kurang 3 kurang 3 sama dengan 0. Nah, bagaimana kelompok 2? Apakah jawaban kelompok 1 benar atau beda dengan kelompok 2? Benar atau salah? Benar. Jawabannya benar? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Katakan kelompok 1 hebat, kelompok 2 hebat. 1, 2, 3. Kelompok 1 hebat, kelompok 2 hebat. Sekarang kelompok 2 presentasi. Perhatikan yang dipresentasi kelompok 2 sama atau tidak dengan punya kalian. Yo, dengar kelompok 1 ya. Ya. 60 dibagi 4 sama dengan 15. Bagaimana kelompok 1? Hasilnya benar atau salah? Benar ya? 60-an dibagi 4. 4 kali 10 sama dengan 40. Kemudian 60 kurang 40 hasilnya 20. 20 bagi 4 hasilnya 5. 4 kali 5 20. Kemudian 20 kurang 20 hasilnya 0. Jadi hasilnya yang di atas 15. Benar ya? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Katakan kelompok 2 hebat, saya hebat. Kelompok 2 2 hebat, saya hebat. Sekarang, mana hasil kalian? Kelompok 2 benar. Kelompok 1 juga. Iya, sama ya. Kelompok 1 juga benar. Kedua kelompok 1 dan kelompok 2, dari 2 nomor menentukan pengurangan berulang dengan mengatasi cara pembagian dengan cara bersusun panjang. Dua-duanya mendapat nilai yang sangat baik, ya, mendapat nilai yang sangat baik. Nah, sekarang sama-sama kita membuat kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang tadi yang sudah kalian pelajari, tumbuhan yang dapat berkembang biak yang menggunakan tunas
ada yang menggunakan biji, ada yang menggunakan umbi dan apa lagi? Spora. Nah, kemudian kalau proses perkembangbiakan tumbuhan itu yang secara alami. Ada yang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, yang disebut dengan pembagian tadi apa? Kurang-kurang. Nah, ada pengurangan berulang sampai habis. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Kembali ke tempat masing-masing. Sekarang Ibu Guru akan bagikan soal evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian dari materi yang tadi Ibu Guru ajarkan. Sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Ibu Guru ajarkan tadi. Jadi nanti dikerjakan secara mandiri ya. Evaluasinya ditulis nama. Sudah Mbak? Bagikan ya hasil kalian. Marvan, bahasa Indonesianya 75, matematikanya 100. Ambil. Kevin, bahasa Indonesianya 75, matematikanya 75. Halo. Karena hari ini kalian belajarnya dengan semangat, mendapat nilai yang baik dan sangat baik. Seperti biasanya, yang memenuhi kriteria penilaian baik dan sangat baik berarti dia mendapat reward atau hadiah. Ya? Kevin dapat nilai berapa? 75. Bahasa Indonesianya juga 75, matematikanya juga 75 ya. Vicky 75 dengan 100. Halo. Duduk yang rapi. Coba Ibu Guru cek tepuk semangat. Hari ini yang sudah kalian pelajari itu apa saja? Matematika. Matematika. Dalam matematika tentang apa tadi? Bahasa Indonesia. Pembagian bilangan ya. Dalam pembagian itu ada pengurangan ya, ada juga perkalian. Kemudian selain itu ada belajar tentang apa lagi tadi? Bunga cucur bebek. Bunga cucur bebek atau perkembangbiakan tumbuhan ya. Apakah dari pembelajaran pagi ini kalian semua sudah paham? Sudah. Ya, ini kegiatan pembelajaran kita sampai di sini ya. Iya. Nah, untuk itu Ibu Guru ingatkan lagi. Hari ini yang sudah kalian pelajari, sebentar pulang di rumah, tetap minta mama dan papa untuk dampingi kalian belajar di rumah ya. Iya. Yang punya tugas berdoa hari ini, mari maju ke depan. Tuhan, sekarang kami mau pulang. Tolong jalan kami di jalan. Terima kasih Tuhan. Amin. Siap berdoa. Siap Tuhan. 1, 2, 3. Selamat siang Ibu Guru. Siap semua.